Belum lama ini, Ketua LMKN membuat pernyataan bahwa suara burung tetap harus bayar royalti. Ini kalau mengutip dari Kompas ya, saya baca kemarin. Yang dimaksud di sini adalah karena dia ada hak terkait, yaitu fonogram atau perekaman ya. Jadi produser suara burung atau suara alam yang direkam, itu kan ada produsernya dan itu harus tetap ada hak terkaitnya. Tapi kalau kita lihat definisi hak terkait ya, ini tuh hak yang muncul terkait pada sebuah karya cipta. Misalnya nih ya, sebuah lagu itu kan direkam ya. Nah, si produser rekamannya itu memiliki hak terkait pada lagu itu ya, pada karya cipta itu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah suara burung, suara air terjun adalah sebuah karya cipta? Ya, tentu kalau misalkan suara alam itu diupload ke Spotify, ke YouTube, yes, dapat royalti ya. Sama aja kayak kita bikin video, dapat AdSense misalnya. Tapi konteksnya di sini adalah royalti yang dikolek oleh LMKN. Di mana mekanismenya adalah saya sebagai pemilik lagu mendaftarkan ke WAMI, lalu itu baru bisa ditarik royaltinya. Tapi kalau misalnya saya daftar ke WAMI suara alam, suara burung, apakah bisa? Lalu muncul lagi sebuah argumen baru, di mana proses rekaman adalah sebuah karya cipta ya. Merekam, mixing, mastering adalah karya cipta. Artinya si rekaman ini nggak harus terkait pada lagu. Oke, kalau kita ikutin argumen yang ini, artinya semua yang direkam harus dibayarkan royaltinya. Misalnya kafe kita pasang TV, ada berita, atau ada podcast. Saya nggak bilang benar atau salah ya, karena saya juga lagi belajar nih. Kalau saran saya nih, sebaiknya percakapan ini jangan melebar kemana-mana. Fokus aja ke musik dan lagu. Yes, ngomongin hasil rekaman suara burung, suara alam, sound effect itu penting banget, penting banget. Tapi sekarang nih kita harus step by step. Fokus ke musik dan lagu dulu. Yang setuju, like dan komen di bawah ya. Saya langsung kok ngomong ke LMKN. Ini isu keresahan dari pencipta, penyanyi, IO, kan isu transparansi. Dia harus dibenahi dari LMKN dengan transparansi. Kalau mereka bisa berbenah, dan mereka yang paling berbenah yang nomor satu adalah mereka harus punya bisnis model, mereka harus punya semangat transparan agar jangan sampai ada kecurigaan, ini dibayar nggak sih ini ya. Nomor satu adalah transparansi. Saya melihat isu ini tercipta karena tidak transparan. Itu aja menurut saya. Mas, berarti jadi yang harus kita perbaiki adalah masalah transparansi. Yang saya pengen bilang ke teman-teman semua ya, pencipta dan juga performer, ayo kita duduk bareng, kita musyawarah, kita damai. Karena kan rumah kita bareng-bareng. Kita duduk, kita lebih memikirkan secara objektif ke depannya bagaimana kita terus memperbaiki rumah kita ini. Mudah-mudahan nanti di konferensi kita bisa duduk bareng dengan kepala yang dingin dan lebih memikirkan tentang masa depan industri musik Indonesia. Suara burung dan suara alam tetap terkena royalti. Modiar ya dek ya, modiar. Atau kemarin para resto setelah ada royalti hak cipta lagu Indonesia pada nyetel lagu Inggris. Ternyata lagu Inggris juga kena royalti. Terus serempak pada pakai suara alam. Suara burung, suara kodok. Ternyata tetap kena royalti. Wes, besok pakai suara kuntilanak mbek gendruwo. Sebenarnya bikin warung rame itu bukan hanya dari suasana musik ya. Musik itu bikin rame itu hanya pendukungnya kesekian. Sebenarnya yang bikin warung itu rame itu apa toh? Yang pertama itu bisa dari pelayanannya, servisnya. Kemudian memang masakannya enak, gitu. Karena masakannya enak, mungkin juga karena ownernya, bisa juga karena suasana warungnya itu benar-benar enak, ya. Atau lagi viral kayak gitu. Nah, untuk suara musik-musik ini sebenarnya pendukung aja. Terbukti sekarang banyak sekali warung-warung yang tanpa menggunakan musik mereka tetap rame. Ya, sekarang warungnya Mbak Inem Jogja pakai musik apa? Sekarang aku bikin sendiri musiknya. Jadi kalau kamu penasaran datang aja ke warungnya Mbak Inem Jogja. Tak setel musik-musik Jawa, kelenengan, tetapi bikin sendiri dari MIDI. Ya, saya lama-lama besok nek ana sing nyetel musik lagu-lagu ning warungku genti tak jaluki royalti, guys. Wes ana wae. Kira-kira suara kuntilanak karo gendruwo kuwi engko suwi-suwi kena hak cipta ra yo. Masalah kan penciptanya itu kan kadang keluarnya cuma malam. Modiar ya dek ya, modiar. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmen
suara burung yang kena royalti ya guys ya, terkait cuitan dari LMKN ya, putar suara burung dan alam tetap kena royalti. Ini aku bener-bener bingung banget ya, kata ketua LMKN guys, denger sampai habis ya. Nah ini kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian mau reaction atau komentar bisa tulis di kolom komentar setelah video kita diputar ya. Ketua LMKM mengingatkan, putar suara burung pun akan kena royalti. Salam APBN, AW positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kata gue ini udah mulai keluar kemana-mana ini kata gue ini ya. Kayak dengar suara burung aja bayar royalti. Maksud gue begini, aduh burung itu, duh gimana gue ngomongnya? Burung. Suara burung itu siapa yang punya? Suara burung itu siapa yang punya? Misalkan suara burung dijadiin instrumental gitu ya kan? Suara burung dijadiin remix lagu atau suara burung dimasukkan ke dalam lagu gitu. Suara burung itu siapa yang punya? Burung itu sendiri kan? Maksudku gini, itu burung tahu nggak dia dapat royalti? Mau itu lagu bahasa Inggris, lagu bahasa India, lagu bahasa Indonesia, lagu Papua, lagu Aceh, lagu Minang, atau instrumental ya sekalipun itu karya musik. Misalnya memutar lagu rekaman suara burung atau suara apapun, kan ada produser fonogram yang mempunyai hak terhadap rekaman tersebut. Mungkin maksudnya Bapak nih suara burung nih kayak misalkan ada burung lagi berkicau terus saya rekam gitu, terus saya jadikan instrumental. Berarti itu kepemilikan lagunya milik saya gitu ya Pak ya. Cuma maksudnya gini, itu burung tahu nggak kalau harus dapat royalti? Terus bagaimana cara saya untuk menyampaikan royalti tersebut kepada burung yang saya rekam itu gitu. Tapi maksudnya enggak, bukan itu poinnya. Gimana ya maksudnya kayak aduh gimana sih gue ngejelasinnya ya. Puter aja janji kampanye, puter janji kampanye, puter janji kampanye biar inget. Tapi nggak bisa, suara kampanye itu kan punya kepemilikan. Kampanyenya Pak Prabowo, kampanyenya Caimin, kampanyenya Anies Baswedan, kampanyenya siapapun itu kepemilikan. Nggak bisa nanti kena royalti. Maksud saya emang harus sampai sebegininya ya Pak mengenai royalti per musik-musikan, harus sampai segala suara burung gitu, kayak suara petir, suara geluduk, suara hujan gitu Pak. Kayak maksud saya kayak agak nggak masuk akal ya. Kayaknya masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harusnya bisa Bapak urusi gitu loh sebagai LMKN ini. Suara kentut aja dah, suara kentut, tapi nggak bisa juga. Kentut itu memiliki kepemilikan gitu. Misalkan gue yang kentut, suara gue diputar nih di kafe mana gitu ya kan, suara gue diputar nih di S-Box gitu ya kan. Nggak bisa nih, ini harus kena royalti karena ini suara kentut gue yang diputar begitu. Pasang monotal Al-Quran aja gimana? Monotal Al-Quran kena royalti juga kagak itu? Suara ajan. Tapi kan kalau yang ngajanin itu kan ada suaranya gitu. Misalkan gue yang ajan gitu ya kan, terus diputar nih di restoran atau di kafe, lah harusnya gue kena royalti dong, harusnya gue dapet dong tuh royalti karena suara ajan gue diputar begitu. Ya gue nggak ngerti kalau pikirnya bagaimana. Maksud gue kayak maksud gue balik lagi, gue nggak ngerti cara ngejelasinnya gimana. Maksud gue sampai suara burungnya disebut gitu. Maksud gua burung Bapak aja saya setel gimana Pak? Kali aja Bapak punya burung Bapak aja saya setel, saya puter Bapak ya kan. Terus pertanyaan saya lagi nih sebagai orang awam nih ya, pertanyaan gua sebagai orang awam, kenapa royalti harus dibayarkan ke LMKN? Kenapa tidak langsung dibayarkan kepada pencipta lagunya? Kan waktu membuat lagu tersebut, waktu membuat instrumen tersebut pasti sudah mendapatkan surat izin, sudah membayar perizinan, sudah membayar label, membayar ini, membayar itu gitu kan. Kenapa harus membayarkan royalti kepada LMKN bukan kepada penciptanya atau ke pemiliknya? Balik lagi, gua awam loh, saya awam, saya bertanya. Berarti kalau upacara jangan putar lagu Indonesia Raya, penciptanya sudah almarhum. Sekalipun sudah almarhum, tapi lagu itu tetap diputar, apakah royalti yang didapatkan itu tetap diberikan kepada keluarganya secara turun-temurun kah? Mungkin kalau lagu yang kena copyright oke lah, tapi kan ada lagu yang tidak kena copyright. Sebetulnya pernyataan Bapak itu nggak ada yang salah Pak. Betul, setiap instrumen, setiap musik itu ada produsernya dan segala macam. Betul Pak, tapi kalau burung produsernya siapa Pak? Ya jangan khawatir guys, karena di luar sana masih banyak kok pemusik-pemusik atau label musik atau siapapun itu yang memperbolehkan kita untuk memutar lagunya tanpa royalti. Karena pemikiran gue pribadi adalah, ngapain lu bikin musik yang untuk didengarkan, tapi ketika diperdengarkan harus bayar royalti. Misalkan gue punya kafe, gue muter lagunya Ariel Noah, atau gue muter lagunya Ahmad Dhani, atau gue muter lagunya Ungu, Peter Pan, apapun itulah ya. Terus gue sebagai pemilik kafe harus membayarkan royalti kepada LMKN gitu. Lah, tapi kan fungsi dari lagu itu sendiri untuk diputar dan diperdengarkan kepada orang banyak. Misalkan gue pemilik kafe, gue sudah berlangganan Spotify Premium, berarti kan gue udah bayar. Lalu lagu-lagu yang gue putarkan, yang gue putarin dari Spotify Premium gue itu harus kena royalti LMKN juga. Nah kalau kena royalti juga, ngapain saya premiumin Spotify? Udah deh, paling bener gue ngerekam suara gue sendiri, gue dengerin sendiri. Jadi kalau gue punya kafe, gue nyanyi sendiri, gue putar sendiri di kafe gue. Udah, gak usah pakai royalti, kan gue yang nyanyi. Cuma muter suara burung di kafe, masa harus bayar royalti juga? Kedengarannya kayak bercanda, tapi ini nyata teman-teman. Ketua LMKN bilang bukan cuma lagu,
Bahkan suara alam dan suara burung rekaman pun bisa kena royalti. Kenapa? Karena itu katanya bagian dari rekaman fonogram. Dan menurut Undang-Undang Hak Cipta, semua yang diputar di ruang publik wajib dibayar haknya, termasuk suara-suara yang kita kira gratis. Masalahnya Pak, banyak pelaku usaha kecil ngerasa ini nggak masuk akal loh. Mereka bukan mau nyolong karya orang, cuma nyari suasana nyaman buat pelanggan kan. Tapi yang datang malah surat panggilan. Padahal banyak juga kok dari mereka yang belum ngerti aturan mainnya itu gimana. Maka Ya, aneh banget sih menurut aku ya. Apalagi ini ya, kecuali kayak misalnya mengcover lagu. Nah, itu kan untuk dijual tuh ya. Yang mengcover lagu di YouTube atau untuk pengamen-pengamen. Itu gimana nih tanggapannya ya? Apakah pengamen-pengamen yang di pinggir jalan sudah tidak boleh menyanyikan lagu gitu guys ya? Menyanyikan lagunya Ariel, menyanyikan lagunya Judika gitu atau siapa gitu ya. Berarti kan kena royalti juga tuh, harus bayar ke LMKN gitu ya. Untuk para pengamen di jalan, terus kayak para yang suka cover gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait isu ini guys? Suara burung pun sampai di royalti, di aku benar-benar mungkin karena kemarin ya Pak Prabowo itu, atau mungkin kebijakan ini teh salah merekrut orang, jadi seperti inilah pola pikirnya ya. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin suara berak juga bisa di royalti gitu ya guys ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Kalau kalian punya reaction atau komentar bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.